secara tidak langsung juga memberikan keuntungan bagi kita sebagai konsumen karena kita mendapatkan pilihan dengan harga yang lebih terjangkau. Standar emisi Euro 4 itu akan berjalan secara penuh pada April 2021 ini. Standar Euro 4 itu berjalan di Eropa tahun 2006. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ngalir Talk Show, ngobrol ala IR yang dipersembahkan oleh Laboratorium Diplomasi Program Studi Hubungan Internasional Universitas Islam Indonesia. Bersama saya di sini, Indira Dwi Lestari yang akan menemani Sobat Ngalir semua dimanapun berada. Sobat Ngalir, pada episode kali ini kita akan membahas mengenai geliat industri otomotif Indonesia di masa pandemi. Nah, untuk mengulik tema diskusi kali ini, kami telah menghadirkan narasumber dari Program Studi Hubungan Internasional Universitas Islam Indonesia, yaitu Bapak Enggar Furihardianto. Mari kita sapa bersama Bapak Enggar. Assalamualaikum Pak Enggar. Waalaikumsalam, Mbak Indira. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Indira gimana? Alhamdulillah baik juga Pak. Semoga Sobat Ngalir semua sehat semua ya. Iya. Jadi teman-teman Ngalir, selain sektor pariwisata juga ada industri otomotif yang masuk ke dalam daftar industri yang mendapatkan hantaman berat akibat pandemi virus COVID-19. Nah, seperti apa detailnya dan bagaimana efek ke depannya? Mari kita ulik bersama hanya di Ngalir Talk Show. Oke Pak, baik Pak Enggar. Saya ingin tahu Pak, seberapa besar perubahan yang dialami oleh industri otomotif nasional akibat pandemi ini Pak? Baik, terima kasih Mbak Indira atas kesempatannya. Oke, kalau mamanya kita lihat, Indonesia kan memang terkenal sebagai salah satu produsen otomotif terbesar di Asia Tenggara. Kita hanya kalah dengan Thailand. Dan posisi ini itu terus dipertahankan oleh Indonesia memang sejak lama. Namun, pandemi ini seperti yang kita tahu menghantam semua sektor perekonomian. Sebenarnya tidak hanya pariwisata, industri otomotif, tapi hampir semua sektor perekonomian kena di sini. Untuk sektor industri otomotif, mungkin gampangannya kita ngelihat dari data saja ya. Kita mulai dari data penjualan. Data penjualan otomotif domestik yang pada tahun 2019 itu posisinya ada di atas 1 juta unit kendaraan yang terjual. Pada tahun 2020 itu hanya sekitar 500.000. Kita bisa melihat penurunan hampir 50% di sini. Begitu juga dengan produksi. Kita tahu produksi otomotif, produksi kendaraan di Indonesia itu tidak hanya untuk domestik, tapi juga untuk diekspor. Itu juga mengalami penurunan sekitar 48%. Jadi dari total produksi sekitar 1,2 juta, itu turun hanya sekitar 690.000 unit di sini. Jadi pertama kita bisa melihat dari situ. Ini merupakan titik terendah sejak tahun 2009. Jadi kita bisa lihat bagaimana pertumbuhan yang sudah dicapai dari sekian tahun begitu cepat langsung terhempas hingga kita ke level di tahun 2009. Kenapa sih kok industri otomotif ini penting? Kalau mamanya kita lihat industri otomotif kan, ya udah kendaraan kan nggak semua orang bisa beli. Tapi di sisi lain kita juga bisa melihat bahwa dalam industri otomotif ini itu sangat memiliki ketergantungan dengan industri-industri yang lain. Pertama kita bisa lihat industri baja untuk bodi dan rangkanya, lalu terkait kelistrikan, kabel, lampu, sensor dan lain sebagainya itu untuk yang kelistrikan kendaraannya. Belum lagi banyak juga UKM-UKM yang terlibat dalam produksi komponen-komponen kendaraan, baik seperti jok mobil dan lain sebagainya, yang mana itu ternyata beberapa itu disuplai sama UKM-UKM di Indonesia. Jadi jatuhnya industri ini itu ternyata memiliki dampak yang besar ke industri-industri yang lainnya ini tadi. Makanya kenapa kok
di tahun 2020 sempat ada wacana dari Menteri Perindustrian untuk mengajukan insentif terhadap produk-produk otomotif yang pada akhirnya di tahun 2021 akhirnya disetujui oleh Menteri Keuangan. Karena itu tadi kita melihat ada terjun bebas untuk penjualannya dan juga produk. Ya, Pak? Betul. Dan ini imbasnya itu sampai ke industri-industri yang lain. Betul, oke Pak. Nah tadi sebelumnya udah Bapak singgung juga mengenai komponen dari industri otomotif tuh Pak. Nah berbicara mengenai TKDN nih Pak, atau kita bisa bilang tingkat kandungan dalam negeri. Nah apakah masa pandemi ini akan berdampak pada suplai komponen dalam negeri Pak? Dan apakah ada kemungkinan pula dalam kondisi ini membuat pabrikan itu lebih memilih untuk menggunakan komponen dari luar negeri? Nah bagaimana pendapat Bapak Enggara? Ya, untuk dampak ini iya dan tidak. Untuk iya, karena beberapa komponen utama, terutama untuk komponen-komponen yang membutuhkan teknologi tinggi, presisi tinggi dalam pembuatannya, itu sampai saat ini masih diimpor untuk Indonesia. Dan untuk yang tidak, karena rata-rata di Indonesia komponennya itu sudah 60% ke atas itu sudah diproduksi di dalam negeri. Jadi bahkan ada beberapa jenis kendaraan itu sudah sampai sekitar 90% untuk kandungan lokalnya. Nah, untuk yang kandungan lokal mungkin bisa disuplai, tapi untuk yang beberapa komponen yang perlu diimpor ini yang kemudian mengalami kesulitan bagi industri otomotif di Indonesia untuk memenuhinya. Terlebih walaupun kita bisa melihat jatuhnya sampai hampir 50%, dampak yang paling besar kan kelihatan waktu di awal-awal pandemi itu. Betul sekali. Nah, itu sampai anjlok sangat besar, bahkan produktivitasnya hanya tinggal sekitar 20%. Namun lambat laun itu mulai naik. Nah, mulai naiknya ini yang ternyata tidak diikuti dengan kebijakan yang sama di negara-negara lain. Ada yang masih lockdown, ada yang produktivitasnya masih skalanya masih belum sama dengan permintaan, sehingga memang sempat ada kekhawatiran kekurangan suplai komponen tersebut. Betul. Oh gitu Pak. Oke, baiklah. Pertanyaan selanjutnya nih Pak, nah saya tuh mengamati bahwa Indonesia tuh masih memiliki ambisi dan optimisme Pak untuk memiliki produk otomotif dalam negerinya. Nah ditelusuri juga kalau kita melihat ke belakang pada era Soeharto Pak, nah Indonesia tuh punya produk namanya mobil Timor. Nah kemudian juga ada mobil SMK pas waktu era Presiden Joko Widodo. Nah jika kita sedikit bergeser Pak melihat ke negara tetangga, nah Malaysia itu punya produk dalam negerinya yaitu Proton, terus itu juga India ada Tata Motors. Nah mungkin masyarakat Indonesia juga sudah tidak asing, salah satu produk dari India itu yaitu bajai otomotif Pak. Nah kemudian nih Pak, jika kita amati dari sisi potensi sumber daya, bahwa Malaysia dan Indonesia itu nampaknya masih apple to apple Pak, jika kita lihat perbandingannya. Nah pertanyaan saya adalah, menurut Bapak faktor apa yang menghambat Indonesia itu masih belum bisa menjadi seperti negara tetangga? Terlebih lagi Pak, masa pandemi ini sepertinya berpotensi akan menghambat Indonesia untuk mencapai posisi tersebut. Bagaimana menurut pendapat Bapak? Baik, terima kasih. Nah, ini yang menarik nih. Ada perbedaan strategi pengembangan industri otomotif. Gini deh, kita nggak pakai contoh Indonesia dulu, kita pakai contoh Thailand dengan Malaysia. Untuk Malaysia, strategi pengembangan otomotifnya adalah dengan membuat perusahaan otomotif secara independen yang kemudian dikembangkan di bawah mereknya sendiri dan juga dengan produksi komponen-komponennya secara mandiri. Kita lihat di bentuk yang lain, yaitu Thailand. Thailand hingga saat ini tidak memiliki mobil nasional, tidak ada perusahaan yang secara mandiri atau yang di backup oleh pemerintah secara mandiri untuk mengembangkan kendaraan secara independen dan juga dengan komponen-komponennya. Namun Thailand ini itu mengundang investasi untuk pembuatan fasilitas perakitan kendaraan dari perusahaan-perusahaan besar seperti Toyota, Ford,
Honda dan lain sebagainya, Mitsubishi. Nah, dari sini kita bisa lihat yang Thailand kejar itu adalah pengembangan industri komponen dalam negeri. Oke. Nah, saat ini ada dua strategi yang berbeda. Dari dua strategi ini, nampaknya Indonesia itu di satu sisi Indonesia juga ingin mencoba mengaplikasikan konsep yang dipakai di Thailand. Kita bisa lihat bagaimana mungkin kalau mamanya Indira ngikuti beberapa waktu lalu ada upaya dari pemerintah untuk mendekati Tesla. Mungkin pernah dengar berita tersebut, walaupun akhirnya Tesla memilih India. Dari situ kenapa kok ditarik Tesla ke sini? Karena nanti yang untung dari keberadaan Tesla di Indonesia itu adalah industri komponen Indonesia. Walaupun di sisi lain Indonesia juga berusaha mengembangkan strategi seperti yang dilakukan Malaysia. Seperti yang mungkin dulu Timor, lalu yang barusan SMK. Kalau kita menilik kenapa kok Proton bisa berhasil, kenapa Tata Motors di India bisa berhasil, kita bisa melihat awal dari pembentukannya. Untuk Tata Motors itu sudah ada sejak tahun 1940-an dan India itu sampai tahun 1983 itu melarang akan masuknya produk-produk asing di sana, dan otomatis ini memberikan lingkungan yang cukup kondusif bagi Tata untuk berkembang untuk mengembangkan pasarnya, walaupun itu di domestik India. Tapi perlu diingat, domestik India itu populasinya sangat besar, berarti marketnya itu juga sangat besar di sana. Nah, di sini ada kesempatan untuk pengembangan, baik pengembangan pasar, pengembangan teknologi, pengembangan tata kelola, manajemen dan lain sebagainya, yang itu nanti membuat bisa survive. Untuk Proton juga mirip. Proton itu kan didirikan tahun 80-an. Nah, itu juga mirip, ada proteksi-proteksi yang diberikan oleh pemerintah Malaysia pada masa itu, termasuk pelarangan importasi mobil dari luar negeri contohnya, ataupun pengenaan pajak yang sangat tinggi. Nah, untuk Timor sebenarnya berusaha mencoba mengadopsi konsep-konsep yang sudah dijalankan di negara-negara lain. Hanya memang pada masa itu ada Indonesia waktu itu kan WTO sudah mulai berjalan, dan Indonesia ternyata melanggar peraturan dalam WTO itu sendiri. Yang katanya produk Timor itu diproduksi dalam negeri, tapi ternyata diimpor utuh dari Korea Selatan contohnya. Lalu adanya perbedaan tarif, kan kalau mamanya di WTO harus sama semua diperlakukan setara, tapi di sini ternyata produk dari Korea Selatan tersebut yang diganti emblemnya jadi Timor. Itu mendapatkan perlakuan yang berbeda. Ada pembebasan pajak sedangkan yang lain tidak. Nah, sehingga dibawa ke WTO dan Indonesia kalah terkait hal itu. Nah, kalau SMK ini juga berbeda pengembangannya. Kalau SMK kita melihat itu memang awalnya memang disupport sama pemerintahan Kota Solo awalnya. Namun pada perkembangannya SMK ini berdiri secara lebih independen, tidak seperti awal-awal Proton ataupun Tata yang mendapatkan proteksi yang cukup besar. Bahkan Proton juga mendapatkan dukungan resmi dari pemerintah Malaysia pada masa itu. Tapi SMK kita bisa melihat dia berkembang lebih independen, dan kita juga bisa melihat bagaimana SMK saat ini itu juga sudah mulai melakukan kerjasama dengan partner-partner dari negara lain seperti dari Tiongkok. Nah, yang perlu kita ingat, perusahaan otomotif nasional itu sebenarnya bukan hanya SMK. Ada juga Vinkomodo contohnya, yang sampai saat ini itu berfokus ke produksi kendaraan untuk adventure, atau Wintor itu kendaraan untuk perkebunan contohnya. Di sini kita bisa melihat bahwa sebenarnya bukan hanya SMK, namun kenapa kok SMK yang banyak mendapat sorotan? Mungkin karena sebelumnya dulu itu ada
keterkaitan dengan politik yang berjalan di negara kita. Sayangnya yang lainnya itu tidak ikut terekspos dan ikut terangkat. Kalau umpamanya yang lainnya juga ikut terekspos, terangkat, mungkin ini juga bisa menggairahkan perkembangan industri otomotif nasional itu sendiri. Oke. Gitu ya Pak. Baik Pak, pertanyaan selanjutnya nih Pak. Nah, jadi saya tuh menemukan Pak, ada 2 brand Tiongkok yang posisinya tuh semakin menguat di pasar industri otomotif Indonesia. Nah, yaitu ada Wuling dan DFSK. Semoga saya tidak salah menyebutkannya ya Pak ya. Nah, bagaimana pendapat Bapak atas kehadiran brand-brand tersebut? Nah, apakah kehadiran di pasar Indonesia ini sudah tepat atau tidak Pak? Karena memang dari segi ekonomi memang menguntungkan Pak. Nah, tapi apakah justru kehadiran mereka ini bisa saja menjadi ancaman ataupun bumerang bagi pasar industri otomotif Indonesia yang digadang-gadangkan bahwa Indonesia itu ingin memiliki produk otomotifnya sendiri. Nah, bagaimana pendapat Bapak Enggar? Oke, baik. Ini kembali lagi kayak itu tadi, kita mau mencoba mengadopsi strategi yang mana nih, seperti kayak Thailand atau seperti kayak Malaysia. Kalau mamanya kita mengadopsi strategi seperti yang dilakukan Thailand, ini sangat menguntungkan sekali bagi kita karena kita memiliki banyak industri komponen dalam negeri, dan bahkan di beberapa jenis kendaraan bisa sampai 90%. Berarti ini kan potensi mulai banyak perakitan otomotif yang membuka fasilitas perakitannya di Indonesia seperti Wuling ataupun DFSK tadi. Berarti ini kan semakin meningkatkan juga market dari industri komponen kita. Dan kita juga bisa melihat kalau Wuling ataupun DFSK tersebut itu kan investasi bukan hanya untuk pasar domestik kita, tapi untuk pasar regional atau bahkan keluar dari Asia Tenggara. Ini berarti permintaan terhadap komponen Indonesia lebih tinggi lagi terhadap industri otomotif Indonesia di sini. Nah, kita tinggal melihat nih dari sisi mana. Kalau mamanya kita mau mengembangkan industri otomotif seperti Malaysia dengan brand sendiri, tentu mungkin ini bisa dilihat sebagai ancaman. Tapi di sisi lain, kalau mamanya kita melihat dari sisi seperti yang dilakukan oleh Thailand, ini justru memberikan keuntungan bagi industri komponen kita, dan mungkin di sisi lain ini secara tidak langsung juga memberikan keuntungan bagi kita sebagai konsumen, karena kita mendapatkan pilihan dengan harga yang lebih terjangkau, dengan mungkin dengan fitur-fitur yang tidak didapatkan untuk harga yang sama untuk merek yang lain seperti itu. Sebenarnya justru Pak, sebenarnya otomotif nasional ini sudah bergerak bahkan ke tingkat regional maupun internasional. Tapi bedanya adalah kalau di Malaysia itu dia dalam bentuk produk seperti Proton itu. Nah, kalau di Indonesia itu lebih ke soal komponen industri otomotifnya itu ya Pak. Betul demikian? Betul. Dan perlu kita lihat juga bahwa pengembangan perusahaan otomotif secara mandiri seperti Proton itu bukan hal yang mudah. Seperti kita lihat Proton saja. Untuk Proton itu kan kita bisa melihat beberapa kali itu sudah berpindah kepemilikan dari dari satu perusahaan ke perusahaan lain, dan bahkan anak perusahaan Proton seperti Lotus itu juga sudah mulai dijual karena kesulitan untuk bersaing dengan pemain-pemain global di sini. Nah, ini juga perlu mendapatkan perhatian juga bahwa memang itu adalah sebuah kebanggaan negara untuk memiliki produk tersebut, tapi di sisi lain perlu ada strategi yang berkepanjangan, maksudnya strategi jangka panjang untuk memastikan agar strategi ini bisa berjalan dengan maksimal dan bisa meningkatkan keuntungannya bagi negara. Oke, siap Pak. Nah, oke, pertanyaan selanjutnya Pak cukup menarik nih, karena kehadirannya ini sudah tidak asing lagi untuk di negara-negara tetangga kita. Nah, saat ini Pak, seperti di Amerika Serikat dan Jepang, jadi mobil listrik itu semakin memiliki pasarnya sendiri Pak. Nah, terlebih lagi gelombang pasar mobil listrik ini dipelopori oleh Tesla.
Nah, menurut Bapak, bagaimana prospek mobil listrik ini di Indonesia? Nah, terlebih lagi kalau kita melihat dari sisi USP atau Unique Selling Proposition-nya itu, dia tuh ramah lingkungan, Pak, karena dia emisinya rendah. Nah, bagaimana menurut Bapak Enggar? Oke, apabila kita melihat dengan pasar Indonesia saat ini, saya rasa sangat terbuka lebar ya. Kita bisa melihat Indonesia itu adalah negara dengan perekonomian 20 besar dunia, masuk peringkat 20 besar dunia, lalu dengan rasio kepemilikan kendaraan yang masih 87 banding 1000 orang, jadi dalam 1000 orang masih baru ada 87 kendaraan, yang mana berarti potensi pasarnya sangat besar. Keberadaan mobil listrik ini tentu akan memiliki prospek yang cukup baik. Namun di sisi lain, mungkin kita juga terkendala dengan kondisi yang ada di Indonesia. Pertama, terkait dengan infrastruktur. Kita tahu satu hal yang paling penting untuk mobil listrik adalah stasiun pengisian bahan listrik. Stasiun pengisian listrik kendaraan, yang mana sampai saat ini jumlahnya masih sangat minim sekali. Di negara maju pun memang masih belum cukup memadai, apalagi di Indonesia yang masih belum memiliki fokus cukup banyak ke sana. Berikutnya, memang Indonesia saat ini sudah mengeluarkan kebijakan TKDN, tingkat kandungan dalam negeri, untuk kendaraan listrik. Menarik nih, berarti untuk kendaraan listrik yang nanti akan dijual di Indonesia, berarti kan harus memiliki komponen lokal. Berarti kan ini ada upaya pemerintah nih untuk mendorong pengembangan industri komponen kendaraan listrik di Indonesia. Tapi di sisi lain, Indonesia seperti saat ini itu memberikan insentif untuk kendaraan yang berbahan bakar minyak. Seperti ya kan kita tahu ada insentif PPNBM untuk kendaraan yang sekarang berjalan. Nah, itu diberikan kepada kendaraan yang berbahan bakar minyak. Tidak sampai saat ini sepertinya belum ada insentif tambahan bagi kendaraan listrik. Dan kalau mamanya kita bandingkan, selisihnya kan masih jauh tuh. Kalau di luar negeri itu ada insentif untuk subsidi harga kendaraan listrik contohnya, yang sampai saat ini kalau di Indonesia sepertinya masih belum ada ya, baru ada insentif untuk pajak tahunannya seperti itu, dan juga PPNBM. Kalau kita lihat harganya, kalau mamanya tadi ngomong Tesla kan udah di atas 1 miliar tuh. Yang paling murah setahu saya sampai saat ini itu masih sekitar 600 juta. Itu produk dari Korea yang dijual di sini. Nah, harganya kan terpaut jauh dengan yang dengan yang bahan bakar minyak tadi, yang tentu saja itu juga pasti akan berpengaruh. Lalu masalah standar emisi. Standar emisi di Indonesia, standar emisi Euro 4 itu akan berjalan secara penuh pada April 2021 ini. Standar Euro 4 itu berjalan di Eropa tahun 2006. Sedangkan saat ini sudah berjalan Euro 6, dan Eropa sudah ancang-ancang mau masuk ke Euro 7 tahun 2025. Yang mana tahun 2025 itu diproyeksikan untuk kendaraan yang dijual sudah tidak boleh mengeluarkan emisi. Berarti pilihannya antara mobil listrik atau mobil kendaraan hidrogen. Oke Pak, baiklah. Nah, tapi Pak, kalau berbicara mengenai potensi masuknya mobil listrik di Indonesia tuh, apakah bakalan, misal nih Pak, ternyata pasarnya bagus nih di Indonesia, apakah ditakutkan nanti ada gesekan Pak antara penggerak industri minyak, bahan bakar alam, nah dengan adanya kehadiran, jadi bahan bakarnya itu malah justru menggunakan listrik Pak. Apakah nanti bakalan ada gesekan-gesekan gitu Pak di antara satunya sektor otomotif yang ingin lebih maju lagi, dan satunya penggerak industri minyak gitu. Kalau mamanya kita lihat saat ini
yang menggerakkan pengembangan kendaraan listrik itu kan justru pemain-pemain global yang sudah besar juga, yang mana juga memiliki basis produksi di Indonesia. Kita bisa melihat tahun lalu itu Hyundai yang mungkin di sini terkenal untuk kendaraan bakar minyak itu telah investasi 21 triliun. Toyota barusan itu kan juga ngomong akan investasi 28 triliun untuk pengembangan kendaraan listrik di sini. Berarti potensinya masih sangat besar. Mantap Pak. Baiklah. Pertanyaan terakhir nih Pak untuk Pak Enggar. Nah, apakah yang dapat Bapak sarankan kepada para pelaku industri otomotif untuk dapat menggerakkan industri otomotif nasional di situasi terkini? Oke, baik. Terima kasih. Kalau mamanya untuk ini sebenarnya potensi pasar sangat bagus dan kita bisa lihat investasi yang masih masuk ke sini berarti kan menunjukkan bahwa jangka panjangnya itu masih dianggap masih bagus di Indonesia. Berarti yang perlu dilakukan mungkin untuk industri otomotif Indonesia itu mengembangkan jaringan penjualannya tidak hanya di kawasan Asia Tenggara tapi sampai ke Amerika Latin ataupun Afrika yang sekarang itu emerging pasarnya seperti itu. Dan untuk industri komponen apabila nanti sudah sudah bisa kembali semula seperti semula kapabilitasnya itu bisa dengan segera melakukan upgrading sehingga bisa memproduksi komponen-komponen yang membutuhkan teknologi tinggi. Baik. Yang terberat memang saat ini adalah mempertahankan pasar sih, apalagi di tengah pandemi saat ini. Itu yang saat ini masih terberat dan ini pemerintah berusaha memberikan keringanan dengan keringanan pajak tersebut. Baik Pak Enggar. Benar-benar pembahasan yang menarik ya Pak Enggar ya. Nah, kita harapkan bersama apapun sektor industrinya, baik itu sektor pariwisata, industri otomotif ataupun industri retail bisa bangkit bersama dengan segala keterbatasan yang ada yang kita hadapi di masa pandemi ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Enggar yang telah memberikan pandangan dan pendapatnya terkait geliat industri otomotif Indonesia di masa pandemi. Dengan senang hati. Baik Pak. Sobat Ngalir dimanapun berada, sampai di sini dulu episode kali ini. Kami akan hadir dengan episode menarik yang lainnya. Untuk itu stay tune terus di Ngalir Talk Show. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel kami. Saya Indira Destari pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.